Entrepreneurship bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana pelaku usaha berinteraksi dengan masyarakat, menciptakan peluang kerja, dan berkontribusi pada perubahan sosial. Di video ini kita akan melihat 3 UMKM lokal yang berbeda-beda. Yang pertama ada coffee shop, toko buket bunga, dan pembuatan surpet. Mari kita lihat bagaimana mereka membangun usaha dampak sosial terhadap lingkungan sekitar. Sebenarnya kebetulan pas 2017 dia ada satu teman saya, dia memiliki komunitas lah bisa dibilang, komunitas pecinta kopi. Nah, komunitas pecinta kopi ini sering ngumpul tapi gak punya tempat gitu. Nah, jadi si teman saya ini mewadahi komunitas ini dia dengan bikin warkop. Awalnya warkop kecil, nah warkop ini yang dinamai Kopi Supi gitu. Salah satu faktor keberlanjutan dari Kopi Supi itu karena customernya loyal gitu. Jadi orang-orang lama itu masih tetap ngopi di sini gitu, walaupun banyak kafe-kafe yang baru atau yang kualitasnya jauh lebih baik dengan Kopi Supi. Buket bunga kini tidak hanya menjadi hadiah, tapi juga bagian penting dari momen spesial. Di balik rangkaian bunga yang indah, ada cerita perjuangan UMKM lokal yang terus berkembang. Untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, mereka tidak hanya membuka toko offline, tapi juga memanfaatkan penjualan online. Dengan cara ini, buket bunga bisa sampai ke tangan pelanggan dengan cepat dan mudah. Inilah UMKM buket bunga yang terus berinovasi agar tetap dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kalau fokus ya, karena aku di rumah juga punya kan, aku udah sempet kembangin, aku udah punya toko juga di rumah. Kalau di sini mungkin karena aku ngisi waktu kosong aja kayak gitu. Tapi kalau di rumah itu bisa dibilang udah berkembang banget. Awalnya pasti ngenalin dulu nih produknya ke teman-teman aku, terus dari aku misal aku ada teman aku yang ulang tahun, nah aku awalnya ngasih dulu ke dia. Nah terus tuh kayak dia nanti bagus katanya, nanti aku bantu promosiin ya gitu. Jadinya awalnya mulut ke mulut, terus akhirnya bisa. Di sini itu sekali apa ya? Kalau misalkan ada event kayak misal wisuda, itu bersihnya tuh sekitar 2 juta. Nah kalau misalkan yang usaha yang di rumah yang udah berjalan ada tokonya itu bisa tembus 7 jutaan. Lebih dari 20 tahun yang lalu, usaha kasur ini mulai dirintis. Seiring waktu, bisnis ini tumbuh menjadi salah satu sumber pencaharian utama bagi warga sekitar. Tidak hanya sekedar berjualan, usaha ini membuka banyak lapangan kerja, karena dalam proses pembuatannya melibatkan banyak orang dan tahapan. Fokus utama produksi ada pada pembuatan surpet dan kasur lantai, yang kini semakin banyak diminati masyarakat. Dari segi keuntungan, usaha ini cukup menjanjikan. Pada titik tertinggi, laba bersih bisa mencakup belasan juta rupiah. Bahkan untuk produk kotor bisa lebih dari 50 juta rupiah. Namun di sisi lain, pada kondisi terendah, keuntungan bersih bisa turun hingga di bawah puluhan juta rupiah. Agar tetap bersaing, pengusaha terus melakukan inovasi, terutama dalam hal model dan tampilan kasur, sehingga lebih menarik di mata konsumen. Dari segi pemasaran, mereka memadukan penjualan offline dan online. Untuk toko offline, gerai bisa ditemukan di beberapa kota seperti Cimahi, Bandung, Cianjur, hingga Sukabumi. Sedangkan untuk online, produk dipasarkan melalui Shopee, TikTok Shop, dan Google Maps.